Halo Ibu Akti dan teman-teman, kami dari kelompok 4. Saya Gita Sugiarti, Saya Nazara Syabila Irawan, saya Nabila Surefanan, saya Yunita Sekarayu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem ideologi negara, serta ketahanan ideologi Pancasila di tengah berbagai ideologi negara pada era globalisasi. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Apa itu Pancasila sebagai sistem ideologi negara? Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang berisi nilai-nilai dasar sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Disebut sebagai sistem ideologi karena kelima silanya saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi Pancasila antara lain, yang pertama, menjadi dasar negara. Artinya, semua peraturan dan penyelenggaraan pemerintah harus berlandaskan Pancasila. Yang kedua, pandangan hidup bangsa, yaitu sebagai pedoman dalam sikap dan bertindak. Yang ketiga, menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, sumber hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menjadi pemersatu bangsa. Karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya dan bahasa. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika berarti perkembangan atau perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Contohnya, yang pertama, perkembangan teknologi digital seperti penggunaan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan yang membantu perkembangan pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi komunikasi dari bertemu langsung menjadi banyak menggunakan media sosial atau aplikasi pesan. Yang keempat, perubahan sistem ekonomi, misalnya munculnya belanja online dan pembayaran digital. Walaupun mengalami perubahan, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan tersebut. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif. Beberapa tantangan terhadap Pancasila antara lain yang pertama, maksudnya budaya asing. Budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai bangsa dapat menyebabkan lunturnya budaya Indonesia. Yang kedua, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Media sosial sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah persatuan bangsa. Yang ketiga, radikalisme dan ekstremisme. Adanya paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila dapat mengancam persatuan. Yang keempat, individualisme. Masyarakat menjadi lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan semangat gotong royong. Yang kelima, konsumerisme. Masyarakat cenderung mengikuti gaya hidup berlebih sehingga mengurangi rasa syukur dan kepedulian sosial. Ketahanan ideologi Pancasila adalah kemampuan Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Ketahanan ini dapat diwujudkan melalui yang pertama, itu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya beribadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, itu menghargai perbedaan, contohnya menghormati pendapat orang lain saat berdiskusi. Yang ketiga, itu menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya ikut bekerja bakti di lingkungan sekitar. Yang keempat itu bijak menggunakan media sosial, contohnya tidak menyebar hoaks atau ujaran kebencian. Yang kelima itu meningkatkan pendidikan karakter, contohnya membiasakan disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir menanamkan semangat gotong royong, contohnya bekerja sama saat membersihkan lingkungan. Pancasila di tengah ideologi dunia di era globalisasi terdapat berbagai ideologi yang berkembang seperti liberalisme yang menekankan kebebasan individu, kapitalisme yang berfokus pada kepemilikan modal dan persaingan ekonomi. Yang ketiga, sosialisme yang menerapkan pemetaan kesejahteraan, komunisme yang mengutamakan kepemilikan bersama atas alat produksi. Berbeda dengan ideologi tersebut, Pancasila tidak berpihak secara mutlak pada salah satu paham, melainkan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan individu dan kepentingan bersama. Karena itu, Pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tidak mudah percaya berita hoaks. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama atau suku. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah saat menyelesaikan masalah. Yang keempat, menggunakan media sosial secara bijak. Dan yang kelima, ikut kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, Pancasila merupakan ideologi negara yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
Walaupun globalisasi membawa banyak tantangan, nilai Pancasila tetap mampu menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, toleransi, keadilan, dan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar tetap menjadi bangsa yang kuat dan berkarakter. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.